Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Surman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di 23. Undang-undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib ya. Sektor tambahan sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.